Jokowi itu rusak sejak tahun 2022. Yang dirusak itu demokrasi. Karena demokrasi yang dirusak, maka tak ada lagi yang baik, semua otomatis menjadi rusak. Indikasinya soal 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Terakhir soal Gibran. Semua itu Jokowi ada di belakangnya. Jokowi itu orang gila, maka melawannya pun harus juga dengan cara-cara gila. Tak bisa cara waras dipakai untuk melawan orang gila. Begitulah kira-kira pernyataan Mahfud MD yang disampaikan dalam podcast Akbar Faisal Unsensor baru-baru ini. Berikut kutipannya, silakan disimak sebelum kita lanjutkan lagi. Rusaknya itu sejak tahun 2022. Jadi sebelum itu kan saya selalu mengatakan ini bagus-bagus saja gitu, ekonomi oke, infrastruktur oke gitu kan. Sehingga kita harus hargai itu. Berbagai hal sudah dicapai itu harus dihargai, tapi sejak tahun 2022 itu kemudian yang dirusak demokrasi. Nah, kalau demokrasi dirusak, konstitusi dirusak, menurut saya ya, tidak ada artinya semua itu akhirnya kalau dibiarkan. Coba misalnya sejak tahun 2022 itu muncul ide perpanjangan menjadi 3 jabatan kan. Loh, ini apalagi? Nah, saya cara menghalanginya juga pada waktu itu dengan cara baik. Saya tahu bahwa ini ada yang main lah dari istana. Saya datangi Pak Jokowi, betul Bapak mau memperpanjang jabatan. Kan pasti bilang tidak. Saya bilang ke wartawan, Pak Jokowi tadi bilang tidak tuh, yang perpanjangan jabatan tuh bohong gitu. Kan saya halus cara menghalangi. Tidak itu muncul itu lagi diperpanjang 2 tahun. Saya bilang, enggak tuh Pak Jokowi, Pak Presiden udah nunjuk saya dan Bu Sri Mulyani dan Pak Tito untuk menyiapkan Pak Bu Sri Mulyani anggaran, Pak Tito politiknya, peraturannya, Pak Mahfud kondisitas politiknya, BIN keamanannya gitu. Udah nyuruh tuh jalan, batal lagi kan. Tentu tidak dikatakan sendiri oleh Pak Jokowi, oleh orang-orang yang bekerja untuk dia. Sekarang Gibran kan gitu kan. Secara politik orang tahu bahwa itu Pak Jokowi yang mau. Yang bicara orang lain, yang bawa ke pengadilan orang lain gitu. Saya tidak bisa berada pada tempo dengan menjelaskan secara baik, secara halus seperti biasanya. Ini harus keras karena meminjam istilahnya si Deddy Sitorus. Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga katanya. Nabi seorang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila juga. Itulah tempo saya naikkan. Pertama, Mahfud MD ini sedang cuci tangan. Ia dulu berada di dalam kekuasaan ditunjuk oleh Jokowi, bahkan dengan jabatan yang sangat mentereng, yakni Menko Polhukam. Semua kerusakan demokrasi yang ia katakan di atas sebetulnya berada dalam kewenangannya. Tapi katanya ia sudah mengingatkan Jokowi secara halus dengan cara mendatangi Jokowi secara langsung. Jokowi tak mengakui, tapi ia tahu betul semua itu maunya Jokowi. Jokowi tak berbicara, tapi semua yang berbicara adalah orang-orang yang bekerja untuk diri Jokowi itu sendiri. Kedua, secara sepintas Mahfud MD mengakui kerja baik Jokowi selama ini dalam berbagai bidang. Tapi sebetulnya ia ingin menghapus semua kerja baik dalam berbagai bidang itu hanya karena satu kerja buruk yang dinilainya rusak dan itu berada di bawah kewenangannya sebetulnya, yakni demokrasi. Seperti kata pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Padahal entah demokrasi mana yang sedang dirusak. Justru orang lebih bebas berbicara itu sejak tahun 2022 ini ketimbang sebelumnya. Mahfud MD tak pernah berbicara soal itu. Bahkan demo menggagalkan pengesahan RUU Pilkada baru saja berhasil dilakukan. Tak ada cerita demokrasi bisu di sini. Di mana-mana orang bebas berbicara suka-suka, termasuk Mahfud MD sendiri. Dan itu aman-aman saja. Banyak orang yang mendukung pula. Mahfud MD tak sadar itu. Ketiga, Mahfud MD sedang ingin beralih dari mengingatkan Jokowi secara halus menjadi secara kasar. Ia gagal mengingatkan secara halus dari dalam kekuasaan, siapa tahu dari luar kekuasaan secara kasar akan didengar. Ia sampai mengutip Deddy Sitorus yang sudah menganggap Jokowi sebagai orang gila, maka harus diingatkan pula dengan cara-cara gila. Mahfud MD tak sadar bahwa banyak orang yang mengkritik lebih keras dari dirinya, dan orang itu aman-aman saja. Justru sebelum tahun 2022 banyak yang tak aman. Bedanya orang itu tak seperti Mahfud MD. Belum lama ini karena maju sebagai cawapres, mundur sebagai Menko Polhukam yang sebelumnya ditunjuk oleh Jokowi.
Mahfud MD benar-benar sudah melupakan jasa baik, rasa hormat, mungkin juga kesalutan Jokowi terhadap dirinya. Jokowi pernah sedang masyhur-masyhurnya, malah yang dipilih untuk mendampingi dirinya sebagai cawapres, namanya itu Mahfud MD. Justru pihak lain, ketum-ketum partai yang menolak Mahfud MD secara beramai-ramai. Bahkan setelah ditolak beramai-ramai pun, Jokowi kembali menunjuk Mahfud MD untuk posisi tertinggi sebagai Menko Polhukam. Tentu saja masih banyak pihak lain yang masih ingin mencampakkan Mahfud MD lagi. Tapi kali ini Jokowi bergeming, langsung pasang badan. Kurang hormat apalagi seorang Jokowi terhadap Mahfud MD ini. Entahlah. Keempat, terlihat sekali Mahfud MD selain salah tapi juga kalah. Salah membaca Jokowi dan juga kalah dengan Jokowi. Jokowi jauh di atas Mahfud MD. Semakin keras pun kritikan Mahfud MD terhadap Jokowi, maka semakin keras pula Mahfud MD jatuh terhempas. Mana pula ada orang yang bersimpati dengan orang yang seperti ini. Orang yang habis makan kenyang tapi mengaku sangat kelaparan. Masih ingat pengakuan Mahfud MD di hadapan Karni Ilyas betapa senangnya dia ditunjuk sebagai cawapresnya Ganjar. Karena tahu Jokowi sangat mendukung Ganjar. Sudah terbayang posisi wapres di depan mata, tapi Mahfud MD salah baca. Benar Jokowi pernah sangat mendukung Ganjar, tapi karena melihat Ganjar berada di bawah bayang-bayang Megawati dan dia pernah merasakan sulitnya seorang presiden berada di bawah bayang-bayang pihak lain, maka ia lebih memilih mendorong Prabowo Subianto. Soal Gibran ini kalau tak diletakkan pada konteks politik tertentu, sampai kapanpun tak akan pernah diterima sebagai kenyataan politik yang wajar. Selalu saja dianggap tak wajar, apalagi ditambah bumbu-bumbu penyedap yang tak perlu dan berlebihan pula. Maka tambah mumetlah orang itu. Dia menganggap orang lain gila, tapi sebetulnya dia sendirilah yang gila itu. Begitulah kira-kira.